sebelum bisa menjelaskan apa menjadi proses bisnis, siapa fotografer? Tapi waktunya aja. Ketuanya adalah berarti ya mas. Doa. Iya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Guys, pagi semua oh ya, kayaknya bosan ya tadi guru-guru kita ya menjelaskan kepada kita. Claire, pernah dengar nggak speaking jika maka? Tahu? Jadi Miss akan membuat blog di sini jika di sini maka. Misalnya Miss tunjuk jika kita. Misalnya gini, jika saya rajin maka ya. Ngerti kan adik-adik? Enggak. Jika saya rajin, maka makan saya. Ini ada penjelasan mengenai saya belajar. Oke, Miska ya. Jika jika saya maka Saya makan. jika maka maka saya tidur. Jadi ada penjelasannya. Ada yang di sana. Jika Saya minta dan juga saya minta. maka Saya ada. Saya sudah ada. Cip, 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 cip. oke, sudah ada speaking jadi semoga tidak membosankan. Jadi kita akan menjelaskan mengenai proses bisnis. Jadi pengertian fungsi proses bisnis adalah proses rangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis. Misalnya perusahaan satu dan perusahaan A atau B bersatu untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis untuk mengembangkan satu bisnis. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah tugas menciptakan produk yang diperlukan oleh pelanggan. Misalnya contoh perusahaan pertanian yang menanam apel dengan input berupa tanah, mesin, dan tenaga kerja. Dan outputnya itu adalah berupa jumlah apel yang diproduksi. Contohnya itu kan pertanian yang menanam apel. Jadi petani itu kan membutuhkan tanah, mesin, dan tenaga kerja. Dan produksi itu kan dia mau produksi sebuah yang mencapai pencapaian dalam produksi buah apel tersebut. Outputnya itu berupa jumlahnya. Misalnya dia mencapai target dari yang dia tanam buah apel tersebut. Fungsi distribusi. Fungsi adalah kegiatan jalur barang atau jasa dari produksi konsumen. Contohnya ada gambar nelayan yang menjual persyaratannya dengan pedagang di pasar ikan.
makanya yaitu menciptakan nilai guna barang atau barang itu adalah ikan yang hasil tangkapan nelayan juga dalam di pasar. Fungsi pemasaran dan penjualan. Fungsi pemasaran dan penjualan adalah meningkatkan penjualan dan promosi dan mengenalkan kepada pelanggan. Contoh pemasaran, mengenal produk, meningkatkan penjualan, kekuatan konsumen dan mengenalkan persaingan bisnis. Contoh pemasaran ini, pemasaran ini dan penjualan ini. Pemasaran itu bisa contohnya itu kayak di pemasaran digital, misalnya yang di TikTok itu pemasaran, dan yang di live itu termasuk dari contoh pemasaran. Kalau penjualan itu akomodasi target konsumen itu berlaku di peraturan seperti swalayan, toko-toko yang di pinggir jalan itu adalah penjualan untuk mencapai target yang disediakan untuk masyarakat. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian adalah pembelian kegiatan perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa digunakan dengan membeli dari pemasukan. Contohnya itu adalah mendapatkan pemasukan barang, menentukan pemasukan yang akan dipilih, dan memisah penawaran harga dari pemasukan, memilih pemasukan, membuat update pemilihan barang yang dipilih. Fungsi pembelian ini juga ada ya golongan-golongannya, misalnya golongan marginal. Golongan marginal adalah memiliki daya beli di setara dengan harga pasar. Marginal adalah memiliki harga beli setara dengan harga pasar. Dan pembelian super marginal adalah memiliki daya harga beli di atas harga pasar. Dan pembelian submarginal adalah memiliki daya beli di bawah harga pasar. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah pemasukan, pengeluaran dan pada perusahaan. Contohnya negara dari karyawan, pengurusan pajak dan faktur pelanggan. Contohnya lagi itu kayak lembaga keuangan kita. Lembaga keuangan itu juga ada beberapa seperti perusahaan asuransi dan perusahaan leasing. Fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia itu adalah mengelola orang secara sebuah komponen penting yang berfungsi untuk menggerakkan kegiatan produksi di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak hanya memiliki, jadi perusahaan itu juga memiliki penggerak untuk menggerakkan perusahaan untuk mencapai tujuan. Misalnya pegawai atau karyawan, pemilik perusahaan, teknik ahli, mahasiswa juga termasuk. Fungsi target. Fungsi target adalah cara untuk mencapai tujuan dengan baik dengan rencana jangka panjang yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu memberi pelayanan terbaik pada seluruh konsumen. Ketika konsumen merasa nyaman, maka konsumen akan bersikap loyal dan menjadi pelanggan yang setia. Misalnya, kayak kakak konsumen, kakak membeli di toko kosmetik dengan merek G2G. Jadi mereka karyawan kosmetik itu dia apa namanya melayani kakak dengan baik. Jadi kakak menarik untuk toko kosmetik itu menerus dan menjadi pelanggan setia kakak untuk toko kosmetik itu. Baik, sekian dari presentasi atau materi yang kakak berikan. Kesimpulannya boleh dibacakan.
Baik, kesimpulannya ada pembacaan masukan lagi. Bisnis adalah kegiatan membuat atau menjual dan menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis orang usaha, menciptakan ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Kegiatan utama kegiatan bisnis adalah produk barang dan jasa yang diuntungkan pada konsumen. Baik, dari materi yang diberikan, apakah ada pertanyaan? Mungkin kalian tak mengerti ya apa yang sampaikan tadi di depan. Untuk tugas minggu depan, Miss kasih soal, 3 soal, yaitu bagaimana jika dalam perusahaan tidak dilakukan proses bisnis. Yang kedua, mengapa proses bisnis diperlukan dalam menjalankan suatu usaha? Yang ketiga, mengapa penting kegiatan bisnis dilakukan oleh perusahaan? Minggu depan misalnya ya, dan dikumpulkan di hari minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jika tidak dikerjakan, bisa memberikan sanksi yang berat, sangat berat. Supaya dibuat sekian video menjelaskan semua bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Diawali dengan doa, maka ditutup dengan doa-doa. Wakil, pelajaran kita, baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. terima kasih untuk kerjasama kalian. Selamat